Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan mereka belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Kita lanjutkan diskusi ringan tentang transportasi. Bagaimana mudiknya para insan mereka belajar? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat, dan insya Allah diberkahi. Di video terakhir saya, kita bahas tentang mudik, fenomenanya, dan apa yang terjadi dengan mudik. Setelah Lebaran berakhir, 10 hari kemudian barangkali kita boleh mendiskusikan tentang bagaimana mudik di tahun 2022 ini. Sebagaimana para insan mereka belajar ketahui bahwa pemudik di tahun 2022 ini merupakan akumulasi mudik dalam 3 Lebaran terakhir. Karena kita ketahui di 2021 dan 2020 kita memiliki keterbatasan di dalam melakukan mudik. Hal ini berkenaan dengan pandemik yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Praktis, di Lebaran ketiga ini begitu pintu mudik terbuka, seluruh orang yang merencanakan mudik melakukan mudik dalam waktu bersamaan. Diperkirakan dan berdasarkan data terakhir, 85,5 juta penduduk di kota-kota besar melakukan mudik. Hal ini bisa terlihat bagaimana para penduduk di Jakarta mudik ke berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa. Dari data yang didapatkan, sebagian besar pemudik menuju Jawa Timur. Jadi para insan mereka belajar bisa bayangkan, jalan tol yang menghubungkan kota Jakarta dan kota Surabaya akan dijejali penuh oleh para pemudik tersebut. Dan itu memang terbukti. Karena selain menggunakan angkutan udara, angkutan laut, sebagian besar para pemudik membawa kendaraan sendiri. Hal ini tentu memiliki alasan praktis. Salah satunya adalah kemudahan di dalam melakukan mobilisasi. Karena kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, maka dari rumah ke rumah, anggota keluarga bisa dibawa semua sekaligus dengan barang-barang tanpa harus melakukan penurunan dan pengangkutan seperti kita menggunakan angkutan umum lainnya. Katakanlah kereta, bus, atau pesawat. Kita memerlukan loading dan offloading. Barangkali seperti itu, sehingga orang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan data di Jasa Marga, kita bisa melihat terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melewati ruas Jakarta Cikampek, di mana para insan mereka belajar ketahui bahwa Jakarta Cikampek merupakan gerbang utama dari Jakarta menuju ke arah timur, yang akan mengakses ke Bandung, mengakses ke Semarang, dan mengakses ke Surabaya. Semua melewati Jakarta Cikampek. Jadi Jakarta Cikampek ini merupakan jalan tol ujian pertama bagaimana penyedia jasa layanan jalan tol mengantisipasi kenaikan ini. Nah, tercatat di gerbang tol utama Jakarta Cikampek sebanyak 165% terjadi peningkatan dibandingkan kendaraan normal di bulan November 2021. Artinya terjadi peningkatan yang luar biasa. Terlebih kalau kita bandingkan dengan data yang terjadi saat mudik di 2019, ini pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Para insan mereka belajar, alhamdulillah, mudik berjalan cukup lancar dan dapat dikendalikan. Sehingga diskusi kali ini kita coba lihat bagaimana bisa mudik yang angkanya luar biasa meningkat dapat dikendalikan dengan baik, tidak terjadi kemacetan yang horor, tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Semua berjalan dengan baik. Kerja siapa itu? Tentu bukan kerja satu orang atau satu pihak. Ini merupakan kerja bersama. Dengan saya, Kang Irfan, tidak akan membahas siapa yang bekerja, tapi saya ingin melihat hal-hal yang mendukung terjadinya kelancaran mudik di tahun 2022 ini. Mari kita lihat secara singkat beberapa faktor yang menurut ilmu transportasi dapat mendukung kelancaran mudik ini. Ada 5 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah jaringan jalan. Para insan mereka belajar masih ingat di tahun 2016 terjadi horornya Brexit. Kenapa disebut Brexit? Karena waktu bersamaan di tahun 2015-2016 itu isu di Eropa, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, atau kita bilang British exit dari Uni Eropa, bersamaan dengan terjadinya macet di Brexit, Brebes exit. Sederhana sekali bisa kita lihat bagaimana jalan tol kemudian menjadi bottlenecks.
Semua orang dari Jakarta kita masukin ke tol Jakarta Cikampek, kemudian kita perpanjang dengan Cipali, kemudian Kanci Pejagan, setelah itu ditambah ke arah Brexit, tapi setelah itu berhenti tolnya. Ada beberapa ruas yang sudah difungsionalkan tapi belum layak operasi, dan sebagian besar terpaksa keluar di Brebes exit tersebut. Apa yang terjadi? Seperti dugaan, terjadi bottleneck. Selain memang dipaksa keluar di Brebes exit tersebut, yang dalam perencanaan geometrik pun namanya exit itu kecepatan rencananya jauh lebih rendah, kurang lebih 30 km per jam. Kemudian kapasitas menurun jauh, dipastikan akan macet. Ditambah-tambah jaringan jalan nasional di pintu keluar tol tersebut juga belum begitu sempurna, ditandai dengan langsung ketemu dengan simpang sebidang dengan kereta api. Nah, belajar dari sana kita bisa melihat saat ini kondisi Brexit sudah tidak ada. Brebes exitnya tentu masih beroperasi, tapi jaringan jalan tol Jawa sudah sempurna, sudah tersambung setelah menerus dan disebut dengan Trans Jawa. Begitu juga dengan jaringan jalan nasionalnya. Ada beberapa flyover yang melewati perlintasan sebidang kereta api yang sebelumnya menimbulkan kemacetan. Jadi dari kalimat-kalimat tadi bisa kita lihat jaringan jalan sudah tersambung cukup sempurna. Jadi para insan mereka belajar, keberadaan jaringan jalan tol yang sudah tersambung dengan baik, ditambah peningkatan jaringan jalan nasional yang ditandai dengan terbangunnya beberapa flyover, telah mendukung bagaimana peningkatan kapasitas jalan di Indonesia. Selain itu, para insan mereka belajar dapat melihat terbangunnya jalan layang tol Cikampek, yang kemudian kita kenal dengan nama MBZ. Di sana menambah lajur, nambah kapasitas menjadi 2x2. Sehingga kalau total ditambah dengan existing menjadi 10. Bayangkan, 5 menuju Jakarta, 5 keluar dari Jakarta. Ini ada penambahan kapasitas yang luar biasa. Nah, di luar itu semua, penambahan jalan tol mulai tahun 2019 sekitar 405 km. Kemudian di tahun 2020 menambah sekitar 200 km. Di tahun 2022 menambah 50 km. Dan di awal tahun 2022 ini menambah sekitar 23 km. Ini penambahan yang luar biasa. Menambah kapasitas, menambah panjang, menambah ruang gerak kendaraan. Menambah alternatif pemilihan jaringan jalan. Ini dari sisi jaringan jalan. Kemudian kalau kita bicara jaringan jalan, ada juga jalan-jalan nasional ini selain ditambah panjangnya, juga ditambah kapasitasnya seperti pelebaran, perkerasan bahu, perbaikan kondisi jalan. Ini menambah kapasitas. Salah satu contoh jaringan jalan nasional yang pertama adalah bagaimana Pak Presiden sempat melakukan peresmian Jalan Lingkar Brebes Jateng. Ini luar biasa. Ini peningkatan jaringan jalan nasional. Kalau yang pertama kita bicara jaringan jalan, maka yang kedua kita bicara kondisi jalan itu sendiri. Saya melihat dalam beberapa tahun terakhir ini memanfaatkan kondisi pandemik gitu kan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga terus melakukan perbaikan-perbaikan. Terus melakukan peningkatan-peningkatan. Terus melakukan evaluasi terhadap kondisi perkerasan jalan. Sehingga indeks kinerja jalan yang diukur dengan International Roadness Index dan SDI mengalami peningkatan. Sehingga praktis di atas 75% seluruh jalan nasional yang terdiri dari 47.000 km memiliki kemantapan yang baik. Ini juga meningkatkan kinerja jalan di dalam memfasilitasi mudik. Karena kalau kondisi jalan baik, maka waktu tempuh pun semakin rendah. Orang-orang melakukan mudik semakin nyaman. Selain itu, saya lihat Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan perbaikan di dalam melakukan mitigasi bencana. Karena tidak sedikit di mudik-mudik sebelumnya, para pemudik terganggu dengan adanya longsoran, jembatan rusak, gangguan-gangguan lain seperti banjir. Kali ini alhamdulillah jalan-jalan dapat terkendali dengan baik dari sisi kebencanaan. Kalaupun terjadi beberapa bencana seperti di Pulau Sulawesi, Ditjen Bina Marga melalui balainya segera tanggap dan segera menyelesaikan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga bisa ditangani lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga memang didukung oleh kondisi cuaca. Jadi cuaca juga mendukung. Ada beberapa cuaca ekstrim seperti di Sulawesi ya dan beberapa tempat lain. Tapi saya lihat di Jawa, di Sumatera tidak terlalu banyak cuaca yang mengganggu. Sehingga perjalanan para pemudik dapat berjalan dengan baik dan jalan pun terjaga dalam kondisi yang optimal. Kemudian yang keempat ini yang paling menarik sebenarnya.
Mungkin barangkali para insan mereka belajar tidak menyimak terlalu dalam. Tapi saya melihatnya peran teknologi. Mari kita lihat. Ribuan CCTV terpasang. Kemudian puluhan speed kamera juga sudah terpasang. Ada puluhan weight motion, ada puluhan sensor microwave. Banyak peralatan-peralatan yang sudah dipasang oleh para penyedia jasa layanan jalan tol dan juga oleh penyelenggara jalan lainnya seperti Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat, juga melalui dinas-dinas terkait dan juga Kementerian Pekerjaan Umum sudah menggunakan alat-alat tercanggih saat ini. Terus masalahnya apa dengan alat? Ya tentunya dengan penggunaan alat-alat ini memberikan data yang besar atau yang dalam bahasa saya big data. Kemudian big data ini mesti kita selusuri menjadi data mining dan kemudian didorong untuk menjadi decision support system. Dan saya yakin Jasa Marga dan badan usaha lainnya, operator jalan tol lainnya, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan data-data ini untuk menentukan decision support system para pimpinannya. Karena saya yakin persis bagaimana manajemen lalu lintas, mulai pemilihan one way, kemudian pemilihan kontraflow, ya. Ini semua menggunakan decision support system yang baik. Karena saya lihat keputusan-keputusan yang diambil sangat begitu cepat. Karena kita tahu untuk melakukan perubahan dari one way menjadi kontraflow itu perlu 2 jam untuk clearing jalan tol. Ini tentu untuk keselamatan bersama. Nah ini bisa dilakukan cepat, kenapa? Karena ada decision support system yang dibangun oleh para pihak tersebut. Ini harus kita apresiasi. Dan saya rasa ke depannya ini makin bisa dikembangkan, semakin baik dan penggunaan alat-alat terkini juga semakin mantap. Nah, para insan mereka belajar, kalau sedikit saya melenceng, apakah masih diperlukan para pejabat itu nongkrong di jalan, melakukan pengawasan? Ya tentu mungkin masih diperlukan. Tapi mestinya itu bisa diminimalisir. Kita bisa menggunakan alat-alat terkini sehingga konsep ITS, Intelligent Transport System, bisa tercapai. Yang kelima tentu adalah bagaimana para stakeholder dalam bidang transportasi ini bekerja sama. Tahun ini luar biasa. Mulai dari penyedia infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di sana ada Ditjen Bina Marga, kemudian Kementerian Perhubungan, seluruh ditjennya, perhubungan laut, perhubungan darat, perhubungan udara, kereta api, semua bekerja luar biasa. Kemudian dari swasta, para penyedia jasa layanan seperti Jasa Marga atau badan usaha jalan tol lainnya, kemudian Pelindo, Angkasa Pura, luar biasa bekerja. Dan yang terakhir ini yang paling sakti ini, pemilik diskresi lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia, bekerja sangat cerdas, bekerja sangat humanis, dan bekerja luar biasa. Inilah yang menyebabkan, yang mendukung arus mudik berjalan sangat baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ada 5 hal yang mendukung lancarnya arus mudik kali ini. Yang pertama adalah jaringan jalan sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Yang kedua adalah kondisi jalan yang memang semakin berkembang. Yang ketiga, dukungan cuaca, alhamdulillah bersahabat. Yang keempat adalah teknologi. Dan yang kelima adalah kerjasama para stakeholder. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.